Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A15, D3 Teknik Informatika kelas 1A, tahun 2021-2022 yang beranggotakan saya Fatan Syafirdaus dengan NIM 21151114 dengan rekan saya Muhammad Wafda Rizkiansah dengan NIM 2115111025. Selanjutnya, adapun aplikasi yang kami buat yaitu Smart RM. Aplikasi Smart RM merupakan aplikasi untuk transaksi di rumah makan yang dijalankan oleh kasir sebagai orang yang menginputkan data transaksi pembayaran. Selanjutnya, ada fitur-fitur aplikasi yang terdapat di dalam aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama adalah tampilan selamat datang. Selanjutnya ada login, lalu ada menu data untuk transaksi, lalu ada menu pemesanan yang mencakup nama pemesan dan tanggal, menu makanan, menu minuman, jumlah setiap pemesanan makanan atau minuman, lalu ada transaksinya, lalu ada sistem kembalian dan kekurangan saldo, lalu yang terakhir ada struk pembayaran. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Smart RM yang telah kami buat. Pada awal tampilan pertama saat membuka, di sini terdapat menu selamat datang dan juga ada pilihan yang nomor pertama adalah menu data reka pembayaran dan juga yang kedua ada menu pemesanan. Lalu kita menginputkan nomor 1 atau 2 pada input di sini. Kita mencoba untuk berlanjut ke menu pemesanan, kita inputkan nomor 2. Nah, di sini terdapat tampilan menu makanan dan juga menu minuman. Di sini ada pilihan makanan atau minuman dan juga dari 1 atau 10 atau A sampai F dengan menitikan nomor atau huruf makanan atau minuman. Yang pertama saya akan mencoba untuk memesan ayam goreng dengan menginputkan nomor 1 dan juga kita memasukkan jumlah makanannya, kita sebanyak 1 misalkan. Lalu apakah kita mau memesan lagi, mengetikkan Y untuk kembali memesan atau N untuk lanjut ke transaksi. Kita akan memesan kembali Y dan juga pilih makanan atau minuman dari 1 sampai 10 atau A sampai F dengan mengetikkan nomor makanan yang tadi pertama awal. Kita memilih A untuk jus mangga, lalu masukkan jumlah minuman 1, lalu apakah mau memesan lagi? Tidak, N. Lalu kita masukkan tanggal hari ini, kita masukkan tanggal 2, lalu bulan ini adalah bulan pertama, misalkan. Lalu tahun ini adalah 2022. Lalu kita inputkan nama pembeli. Nah, ini sudah keluar total transaksi yang diinputkan atau dibayar. Lalu kita masukkan uang. Contohnya saya masukkan 25.000. Lalu akan keluar struk belanja seperti ini dengan rincian sebagai berikut. Terdapat tanggal, nama pembeli, total yang harus dibayarkan, dan juga kembalian. Lalu kita akan kembali ke menu awal dengan mencet enter. Lalu kita akan mencoba pada menu data reka pembayaran dengan menginputkan 1. Baik, selanjutnya setelah kita masukkan nomor 1 dan akan datang ke menu admin yang di dalamnya terdapat sistem login dengan menggunakan username dan juga password. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana jika username dan password yang diinputkan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau salah.
dapat dilihat bahwa user akan kembali lagi untuk memikirkan username dan password hingga username dan passwordnya itu benar. Di sini saya akan mencoba mengulanginya selama 2 kali lagi. Nah, setelah diulangi selama 3 kali, maka program pun akan terclose atau tertutup. Kita coba untuk memasukkan username dan password yang sebenarnya. Maka akan berlanjut ke rekapan data transaksi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data yang tadi diinputkan pada menu transaksi sudah terdapat di rekapan data transaksi. Mungkin sekian untuk demonstrasi. Akan berlanjut ke pemaparan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan source code. Ya, source code-nya dari main, terus menu-menu lainnya, ya file-file CPP lainnya, dan untuk headernya. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan headernya terlebih dahulu. Di sini kita header hanya memiliki satu file dan diberi nama file menu. Nah, file menu ini berisi header-header yang dipakai di dalam project ini. Pertama ada prosedur void dari pilih makanan, kemudian struct, ada nanya, ada pembuka, menu makanan, bayar, data rekap, login, menu GAX. Ya, ini artinya tuh maksudnya menu enggak dikali ya. Lalu ada tabel rekap. Lanjut untuk penjabaran source code-nya. Kayak yang pertama di main-nya saya di sini mendeklarasikan satu variabel M untuk melakukan pengulangan terus-menerus di dalam fungsi main. Pengulangan terus-menerus ini untuk apa? Untuk menampilkan selalu menu pembuka. Menu pembuka itu yang mana? Yang ini. Yang selamat datang di rumah makan kami. Yang diminta untuk memasukkan nilai inputan 1 atau 2 untuk memilih menu 1 atau menu 2. Kami ini memilih menggunakan switch case agar lebih mudah. Nah, switch case di sini ketika memilih 1, maka akan menuju ke data rekap. Seperti ini. Untuk source code data rekapnya, yang pertama ada login. Login tuh yang ini, yang selamat datang di menu admin. Ya, seperti ini login. Kemudian di sini makanya kalau misalnya nulis passwordnya salah, ada pendeklarasian i di sini. Di sini kalau misalnya nulis benar, dia bakal dijadiin 5. Terus dia bakal ke yang ini. Langkah else if. Yang i sama dengan 5, akses diterima dan selamat datang Wafda. Oke. Lanjut. Kalau misalnya menginput passwordnya salah. Menginput password salah, kenapa bisa mengulang 3 kali? Karena di sini yang pertama ketika i-nya diisi 0, dia akan melakukan pengulangan ketika passwordnya tidak sesuai dengan yang Wafda atau yang Fatan. I-nya akan ditambah 1 dan akan dicek terus sampai ke 3 kali. Di sini nanti bakalan terprint, mohon maaf jika Anda bukan admin, nggak boleh melihat rekapan data. Dan berhenti sejenak layarnya, lalu lanjut keluar. Setelah menu login, tadi di data rekap, setelah menu login, terus menghapus data. Setelah menghapus data, ke tabel rekap. Tabel rekap ini buat nampilin menu rekapan data.
dan selesai. Setelah sistem pause ini, dia ketika di enter akan langsung lanjut ke main CPP. Ketika kita pilih waktu di menu pembukaan nomor 2 atau menu pemesanan, yang pertama dilakukan akan menuju menu makanan. Kita di sini buat melihat-lihat dulu, lanjut. Setelah ke menu makanan, di sini kita langsung ke menu pilih makanan. Pilih makanan di sini. Yang pertama dilakukan itu memprint, pilih makanan, minuman, lalu scan yang seperti tertera pada menu makanan. Misalnya tadi nomor 1 itu ayam goreng ya. Ketika klik nomor 1, maka akan meminta untuk masukkan jumlah makanannya. Kita misalnya 1 di sini, nge-scan 1, maka jumlah makanannya menjadi 1 dikali 15.000 tetap 15.000 dan dimasukkan ke total sebagai penampung terlebih dahulu, total 1. Nah, ini tadi total smak tuh, ini tuh dijadikan variabel global. Kemudian selanjutnya ada prosedur nanya. Di sini prosedur nanya itu akan menuju ke sini. Apakah mau pesan lagi? Nah, di sini kegunaan si total smak ini, dia itu nilainya masih menyimpan yang ada di void pilih makanan. Nah, apakah mau pesan lagi? Ketika kita pilih ya, maka dia akan kembali ke menu pilih makanan yang masih menyimpan total smak. Tapi kalau kita pilih no, dia akan langsung untuk melakukan transaksi dengan cara memasukkan tanggal, bulan, tahun, lalu nama pembelinya. Setelah itu akan langsung menampilkan total makanan yang kita beli. Karena kita tadi tidak memesan lagi, jadi langsung total smaknya masih sama. Setelah menampilkan total makanannya, akan menuju ke menu bayar. Pendeklarasian dulu uang. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan uang. Kemudian, jika uangnya lebih kecil dari total smak, maka akan langsung mengeprint uang yang Anda masukkan kurang Mas atau Mbak. Tapi ketika uang yang dimasukkan itu lebih besar dari total smak, dia bakal langsung ke transaksi dengan cara uang yang kita masukkan dikurangin total smak dan akan mendapatkan nilai untuk kembalian, dimasukkan ke dalam nilai kembalian yang dijadikan variabel global. Nah, kemudian setelah beres pembayaran, kita akan menuju menu struk. Menu struk di sini akan menampilkan struk pembayaran. Namun bagaimana jika kita tidak memilih balik lagi? Sorry. Oke. Kemudian balik lagi kalau setelah mendapatkan struk belanja, ketika kita enter sistem pause ini, ketika kita enter dia akan kembali ke main, melakukan perulangan kembali. Ketika kita tidak memilih antara 1 dan 2 di sini, misalnya 3, dia bakal menuju ke menu GAX. Menu GAX ini menu enggak kali itu seperti ini. Menu tidak ada, silahkan masukkan lagi. Sistem pause dan dia bakal mengulang karena ada perintah while, do while. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.